Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Jack-Jackku, salam kenal ya. Hari ini saya akan membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di seluruh belahan bumi ini. Cerita kali ini datang dari negara Filipina pada tahun 2019, di mana ada seorang remaja cantik yang membuat sosial media, khususnya TikTok dan Instagram, heboh pada saat itu. Bahkan saking hebohnya, pemerintah Filipina sampai melarang warganya mencari tahu nama remaja cantik ini di internet. Kenapa? Oke, kita masuk ke cerita lengkapnya. Gadis cantik ini bernama Christine Silawan. Ia berasal dari kota Lapu-Lapu, Filipina. Christine merupakan anak tunggal dari pasangan Mario Pardillo dan Lourdes Silawan. Namun Christine hanya hidup bersama sang ibu. Menurut ibunya, Christine dikenal sebagai anak yang ramah, penurut, berprestasi, dan rajin beribadah di gereja. Kehidupan Christine dan sang ibu cukup sederhana, namun meskipun begitu, mereka sangat bahagia. Sampai peristiwa naas itu pun terjadi yang membuat kehidupan mereka hancur seketika. Di Minggu sore, pada tanggal 10 Maret tahun 2019, tepat beberapa hari sebelum ulang tahun Christine yang ke-17, Christine meminta izin kepada sang ibu untuk pergi ke gereja, dan sang ibu pun mengizinkannya. Hanya saja, Christine dilarang pulang melebihi jam 7 malam. Lalu ia pun pergi sekitar jam 4 sore. Menit berganti menit, jam pun berganti jam. Setelah jam 7 malam, Christine belum juga pulang ke rumah. Sang ibu pun mulai merasa khawatir karena tidak biasanya Christine telat pulang ke rumah. Ibunya yang mulai khawatir pun mencoba mencari keberadaan Christine. Ia pergi sendiri ke gereja, namun ternyata sesampainya di sana, Ibu Lourdes tidak menemukan keberadaan Christine. Di tengah perasaan panik, tiba-tiba ada salah satu teman Christine yang bernama Rian menghampiri Ibu Lourdes. Ia memberitahu bahwa tadi ia sempat pergi membeli makanan bersama Christine. Lalu tiba-tiba mereka terpisah di saat Rian pergi ke toilet. Si penjual makanan pun juga mengaku tidak menyadari kapan tepatnya Christine pergi. Mendengar penjelasan dari dua orang tersebut, jelas membuat Ibu Lourdes semakin panik. Lalu ia memilih untuk melapor ke polisi. Namun, meskipun begitu, tanda-tanda keberadaan Christine masih juga belum diketahui. Bahkan ketika hari sudah semakin malam, tidak ada petunjuk lain tentang keberadaan Christine. Karena pencarian menemukan jalan buntu, dengan sangat terpaksa, pencarian Christine dilanjutkan kembali esok hari. Di pagi harinya terdapat kabar yang cukup menggemparkan, di mana salah satu warga menemukan sebuah jasad di lapangan Sitio Mahayahai dalam kondisi yang mengenaskan. Bagian kanan wajah jasad tersebut terkelupas hingga tampak tengkorak dan matanya. Kondisi jasad juga tanpa busana dari pinggang ke kaki. Warga dan polisi pun mengerumuni tempat tersebut. Wajah yang hancur membuat pihak kepolisian kesulitan mengidentifikasi siapa jasad tersebut. Namun di saat yang bersamaan, warga mulai mengaitkan temuan mengerikan ini dengan kabar yang semalam terjadi, yaitu saat Ibu Lourdes mencari keberadaan anaknya. Beberapa orang lalu pergi ke rumah Ibu Lourdes, yang anehnya tidak jauh dari tempat jasad itu ditemukan. Mendengar kabar tersebut, Ibu Lourdes langsung berlari keluar rumah untuk melihat jasad tersebut. Sesampainya di lokasi, ia langsung mengenali jasad tersebut dari pakaian yang dikenakannya, bahwa ternyata jasad tersebut adalah anaknya yang semalam telah menghilang. Ia pun menangis sejadi-jadinya meratapi sang jasad anak tercinta. Dengan adanya Ibu Lourdes, warga dan polisi pun akhirnya tahu bahwa jasad tersebut memanglah Christine Silawan. Lalu setelah itu, jasad Christine dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Penemuan jasad Christine dalam kondisi yang mengenaskan rupanya mengundang kemarahan publik Filipina. Bahkan, kasus ini juga menyulut emosi dari seluruh dunia.
Nama Christine Silawan seolah menjadi simbol dari perbuatan paling keji yang pernah terjadi. Saking besarnya gelombang kemarahan, pemerintah Filipina sampai memblokir nama Christine Silawan dari mesin pencarian online. Semua itu dilakukan untuk meredam amarah publik yang terus membesar. Kemarahan masyarakat akhirnya memaksa pihak kepolisian untuk membentuk tim khusus guna mengungkap kasus ini. Selain itu, pemerintah Filipina juga menawarkan hadiah sebesar 2 juta peso atau sekitar 560 juta rupiah bagi siapa saja yang memiliki petunjuk yang mengarah kepada pelaku pembunuhan Christine. Sementara itu, hasil otopsi menemukan beberapa petunjuk tentang kematian Christine. Ia diperkirakan meninggal antara pukul 6 hingga 7 malam. Berdasarkan luka-lukanya, diperkirakan ada 3 orang yang membunuhnya. Christine mengalami penyiksaan sebelum akhirnya dicekik menggunakan tali. Area pribadinya mengalami pendarahan, dan yang lebih mengerikan lagi, beberapa organ dalamnya telah hilang. Lidahnya, telinga kanannya, sebagian lehernya, semuanya menghilang tanpa jejak. Christine juga diduga disiram dengan cairan asam sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Melihat metode pembunuhan yang begitu sadis, polisi mulai menghubungkannya dengan kasus lain yang pernah terjadi. Pembunuhan seorang petani bernama Trinidad Batucan. Trinidad dibunuh dan dikuliti oleh seorang pria bernama Jonas Martel Bueno. Pembunuhan itu terjadi di kota tetangga, yaitu Cebu. Polisi pun segera mencari Jonas, yang saat itu sudah bebas dari penjara. Saat didatangi oleh polisi, Jonas tampak terkejut. Ia membantah semua tuduhan bahwa dirinya terlibat dalam kematian Christine. Setelah penyelidikan lebih lanjut, ternyata memang tidak ada bukti yang mengarah kepadanya. Polisi pun memeriksa rekaman CCTV di hari kejadian. Di dalam rekaman, awalnya Christine terlihat bersama temannya Rian. Namun, mereka terpisah setelah Rian pergi ke toilet. Setelah itu, rupanya, Christine diikuti oleh seorang pria misterius. Pria itu mengenakan topi dan celana pendek. Christine tampak berjalan di sampingnya dengan begitu tenang, tanpa menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Namun, tiba-tiba mereka berdua menghilang dari kamera. Polisi pun mulai menelusuri media sosial milik Christine, terutama akun Facebook Messenger-nya. Dan di sanalah polisi menemukan 2 sosok yang mencurigakan. Orang pertama adalah mantan pacar Christine yang bernama John, dan orang kedua adalah pemilik akun yang bernama CJ Diaz. Christine mengenal CJ Diaz melalui Facebook. Mereka belum pernah bertemu secara langsung, namun meskipun begitu, mereka tampak memiliki hubungan yang cukup dekat. Sementara itu, mantan pacar Christine yang bernama John menjadi sosok yang paling dicurigai, di mana hanya beberapa hari sebelum Christine ditemukan tewas, Christine memutuskan hubungan dengan John secara sepihak tanpa persetujuan darinya. Selain itu, polisi juga menemukan beberapa pesan mencurigakan di Facebook John yang telah dihapus. Dengan berbagai petunjuk yang mengarah kepadanya, polisi akhirnya menangkap John pada tanggal 16 Maret tahun 2019. Dan setelah John ditangkap, muncul dugaan bahwa CJ Diaz dan John adalah orang yang sama. John diduga sengaja membuat akun palsu untuk kembali mendekati Christine. Dengan akun tersebut, John berhasil menggoda Christine dan mengatur pertemuan dengannya dengan tujuan untuk membunuhnya. John pun menjadi tersangka utama dalam kasus ini. Namun, meskipun semua kecurigaan mengarah kepadanya, John memiliki alibi yang kuat. Bahkan orang tua John menganggap bahwa anaknya sengaja dikambing hitamkan karena ada oknum yang tergoda dengan hadiah uang tersebut. Mereka pun menceritakan kegiatan John pada hari kematian Christine. Di pagi hari, John merapikan kamarnya di jam 7 pagi, lalu ia pergi bermain basket dengan teman-temannya. Ia pun kembali lagi ke rumah saat hampir jam 7 malam. Teman-teman John pun mengiyakan alibi sang ibu. Di sisi lain, menurut kakak John, adiknya tidak mungkin berbuat demikian
apabila dilihat dari masa lalunya. Bahwa menurutnya, John berpacaran dengan Christine hanya selama 5 hari saja di bulan Juni tahun 2018. Tak lama setelah mereka putus, John berpacaran dengan wanita lain. Dari masa lalunya ini, John dianggap sudah terbiasa dengan hubungan jangka pendek, sehingga tidak masuk akal jika ia sampai membunuh Christine hanya karena diputuskan cintanya. Walaupun banyak petunjuk dan kemungkinan motif yang mengarah kepada John, namun tidak ada yang bisa memastikan bahwa ia memanglah pembunuhnya. Menurut polisi, John bisa saja bersekongkol demi membunuh Christine. Namun lagi-lagi tidak ada bukti. Dan pada tanggal 23 Maret tahun 2019, John pun dibebaskan. Di hari yang sama, pemakaman Christine pun juga dilaksanakan. Suasana haru serta tangis pilu mengiringi proses pemakaman. Singkat cerita, pada tanggal 26 Maret tahun 2019, 3 hari setelah John dibebaskan, Presiden Filipina memerintahkan untuk kembali menangkap John. Keputusan ini dibuat karena desakan publik Filipina yang sudah terlanjur percaya bahwa Johnlah dalang dari pembunuhan Christine. Namun sayangnya, lagi-lagi John membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Sampai pada tanggal 27 Maret tahun 2019, 4 hari setelah Christine dimakamkan, polisi mencurigai seseorang yang diduga atas kepemilikan senjata ilegal dan penggunaan narkoboy. Orang tersebut bernama Renato Payupan Lenes. Renato merupakan pria yang pada waktu itu berumur 43 tahun serta ayah dari 5 orang anak. Pada tanggal 8 April tahun 2019, polisi mendapat info bahwa Renato akan pergi ke Bohol menggunakan pesawat. Polisi pun mengintainya keesokan harinya, lalu menangkap basah Renato yang sedang menyelipkan senjata api di bandara. Pada awalnya, Renato tampak seperti kriminal yang tidak ada hubungannya dengan kematian Christine. Namun secara mengejutkan, pada tanggal 11 April tahun 2019, Renato muncul di hadapan publik. Ia tiba-tiba mengaku bahwa dialah orang yang membunuh Christine. Renato mengaku bahwa ia berkeinginan untuk berhubungan dengan remaja perempuan. Karena itu, ia membuat akun Facebook dengan nama CJ Diaz untuk menyamar sebagai remaja laki-laki 16 tahun. Melalui akun itu, Renato berkenalan dengan banyak remaja wanita, termasuk Christine. Menurut pengakuannya, Christine selalu ingin bertemu dengan Renato, namun Renato selalu mencari alasan untuk menolaknya. Hingga pada akhirnya, Renato memutuskan untuk mengiyakan permintaan Christine, karena dalam pikirannya, Christine tidak akan menolaknya karena ia merasa mereka sudah sangat akrab di Facebook. Singkat cerita, di hari kejadian, Renato menunggu Christine di luar gereja. Lalu di saat Christine keluar, ia kaget bukan main ketika menyadari bahwa CJ Diaz sangat jauh berbeda dengan apa yang ia bayangkan. Menurut cerita Renato, Christine awalnya menolak untuk berjalan dengannya, namun Renato memaksa hingga akhirnya Christine menurut. Suasana menjadi panas kembali ketika Renato mengajak Christine untuk melakukan hubungan badan dengannya. Christine yang merasa tidak nyaman pun menolak permintaan tersebut, hingga ia berkata bahwa ia akan menelepon John untuk menjemputnya. Mendengar perkataan Christine, Renato pun marah hingga terbakar api cemburu. Ia kemudian menyeret Christine ke lapangan, lalu menusuknya menggunakan gunting, hingga kemudian mengkuliti wajah Christine dengan tujuan agar sulit diidentifikasi. Renato juga mengaku bahwa cara ia membunuh ini terinspirasi dari Momo Challenge. Lantas kenapa Renato mengaku? Menurut Renato, ia kasihan terhadap John yang sebenarnya bukanlah pelaku pembunuhan Christine. Selain itu, ada perasaan bersalah terhadap keluarga Christine. Setelah Renato ditangkap, polisi mengumumkan bahwa mereka menemukan kemeja
serta gunting yang berlumuran darah. Dua barang bukti tersebut terkonfirmasi bahwa memang Renato lah pelakunya. Selain itu, seorang kolonel kota Lapu-Lapu berkata bahwa orang yang ada di rekaman CCTV sangat cocok dengan pakaian dan bentuk badan Renato. Di sini jelas polisi seakan berkata kalau kasus ini sudah terpecahkan. Namun, publik tidak puas dengan keputusan ini. Begitu banyak keanehan pada kasus ini. Orang-orang pun mulai menduga tentang apa yang sebetulnya terjadi. Bahwa mereka menduga Renato sengaja dibuat seolah-olah sebagai pelaku pembunuhan Christine. Hal ini diperkuat dengan kesimpulan yang tidak sejalan dengan hasil otopsi. Renato mengaku bahwa ia tidak pernah melecehkan Christine, apalagi mengambil organnya. Menurut mayoritas publik Filipina, pria yang tertangkap CCTV tampak berbeda dengan Renato, apalagi lapangan tempat Christine dibunuh dikelilingi banyak rumah. Tapi anehnya, tidak ada saksi. Perilaku Renato saat di penjara juga bisa dibilang tidak mencerminkan bahwa ia merupakan pembunuh yang keji. Renato dikabarkan sering meringkuk dan bergetar ketakutan saat ia di dalam penjara. Lalu pada 24 Mei tahun 2020, Renato ditemukan gantung diri di dalam sel penjara. Menurut para tahanan, Renato tampak depresi beberapa hari sebelumnya. Ia juga menerima surat ancaman dari paman Christine yang juga merupakan tahanan di fasilitas yang sama. Dari sini muncullah beberapa dugaan. Dugaan yang paling besar adalah polisi sengaja cepat-cepat menutup kasus ini demi memuaskan publik. Mereka pun menjadikan Renato sebagai kambing hitam yang sebetulnya tidak berhubungan sama sekali dengan kasus ini. Dugaan yang lain yaitu Christine merupakan korban ritual karena beberapa organnya yang hilang. Namun sayangnya apa yang sebetulnya terjadi pada Christine masih menjadi misteri hingga hari ini. Menurut kalian, siapa pelaku sebenarnya?